Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya Arif untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ini marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma walhamdulillahi ala kulli halin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak absen terlebih dahulu, ya. Silakan nanti ya Bapak sebutkan di angka tangannya. Abradama, Aizan, Aldi, Alfi Sahin, Umay, Umi, Tita, Zain. Baik, jadi ada 3 orang teman kalian yang tidak hadir, ada orang sakit. Ya, semoga kita doakan semoga mereka sehat, ya, dan 1 orang izin. Jadi pentingnya kita itu disiplin, ya, disiplin. Yang pertama disiplin dalam waktu, ya, disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam berpakaian dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita menjadi orang yang disiplin, ya, maka nanti kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, ya, menjadi orang-orang yang hebat karena diawali dengan disiplin. Mari kita bersama-sama untuk lebih semangat lagi kita menyanyikan lagu nasional, ya. Salah satunya yaitu Garuda Pancasila. Sudah hafal? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi materi kita itu tentang Pancasila, ya, perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi hari ini kita belajar, ya, model pembelajaran PJBL. Ya, mungkin kalian asing, ya, atau tidak pernah mendengar, ya, model pembelajaran PJBL. PJBL itu adalah model pembelajaran yang berbasis pada proyek, ya, proyek based learning. Ya, jadi ada 6, ya, ada 6 langkah atau kegiatan yang akan kita lakukan pada model pembelajaran PJBL. Ya, jadi model PJBL nanti yang kita lakukan itu ada 6 langkah, ya, 6 kegiatan yang harus kalian lalui. Yang pertama itu menentukan masalah utama. Jadi dalam materi ini, ya, nanti kalian lihat masalah utama yang akan kalian selesaikan itu apa. Yang kedua, setelah itu kalian merencanakan proyek, ya, ataupun merencanakan apa yang akan kalian lakukan, ya, setelah menentukan masalah. Oh, ternyata masalahnya apa, setelah itu membuat proyek, ya. Setelah membuat proyek, kalian membuat jadwal penyelesaian proyek, ya. Jadwalnya misalkan dari hari ini kalian menyelesaikannya misalkan dalam waktu minggu depan, pertemuan kedua kalian menyelesaikannya, ataupun dibagi-bagi tugas, ya, dalam menyelesaikan proyek. Setelah menyelesaikan proyek, ya, setelah itu saya akan melihat, ya, sejauh mana proyek yang sudah kalian buat, ya, apakah sesuai atau ada yang kurang. Setelah itu yang kelima, ya, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Yang terakhir baru kita adakan evaluasi. Ini materinya, silakan dibuka buku kalian masing-masing, ya. Bab pertama, ya, di semester ganjil ini, ya, tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan sampai dihafal ya. Pancasila. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita. Jadi yang kita pelajari hari ini ya memiliki tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya paling tidak kalian ini peserta didik itu mampu atau bisa menganalisis kronologis lahirnya Pancasila. Jadi silakan diperhatikan ya video itu. Ya, kalian simak videonya. Perhatikan dulu videonya. Kalau ada hal yang penting catat. Video tentang sejarah perumusan dasar negara dan tokoh yang mengemukakan perumusan dasar negara. Ada berapa orang yang mengemukakan dasar negara? Siapa saja? Lagi? Jadi ada 3 tokoh nasional yang mengemukakan ya, tentang ide atau gagasannya tentang usulan rumusan dasar negara. Selanjutnya pada tanggal berapa Pancasila itu disahkan? 18 Agustus 1945. Tapi hari lahirnya Pancasila itu biasa diperingati pada tanggal 1 Juli. Di teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, alinea berapa ada Pancasila? Alinea berapa tadi? Alinea ke-4. Jadi Badan yang berperan dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. BPUPKI merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. BPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi ini ada 2 organisasi atau badan ya, badan yang berperan penting ya dalam merumuskan atau penetapan Pancasila itu sebagai dasar negara. Ya. Yang tahu kepanjangan BPUPKI? Apa? Badan Peneliti Usaha Kesehatan Kebangsaan. Ya. Jadi apa isi Piagam Jakarta? Isi Piagam Jakarta itu sama dengan Pancasila. Ya, Bagas. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengikutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya Piagam Jakarta itu paling tidak sama dengan Pancasila. Yang membedakannya hanya di sila pertama. Kenapa tadi di Piagam Jakarta ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Ya, ada apa? Karena kalimat tersebut tidak mengikat warga Indonesia bagian timur yang mayoritas non-muslim, tetapi hanya mengatur rakyat yang beragama Islam saja. Ya. Jadi PUPKI Dr. KRT Rajiman Widyodingrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Baca, isi baca. Pada akhirnya masa persidangan pertama Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikut. Panitia kecil beranggota 8 orang yang di bawah ini pemimpin. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan pada sidang pertama. Latar belakang perubahan sidang pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Oksir Taifun Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahu bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang Itu Dava, Kaisar, Puspa, Ganisa, Siva, Olivia. Kelompok 2 Vita, Naomi, Alvis, Aldi. Kelompok 2
kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi nanti Bapak masing-masing kelompok akan memberikan kalian LKPD. Ya, LKPD ini lembar kerja peserta didik. Nanti silakan kalian mengisi LKPD yang sudah diberikan. Kalau ada yang kurang jelas, nanti silakan ditanya. Ya, di sini LKPD. Nah, ya, apa yang masalah yang kalian dapat, yaitu rumusan dasar negaranya, ya, terus siapa saja tokoh yang merumuskan dasar negara Indonesia. Nah, ini kelompok poster gimana? Video kan dia buat video. Dosa apa dia? Itu adalah satu keturunan Indonesia, dua keturunan yang terhadap, Tiga, satu Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah selesai video singkatnya. Oke. Nanti videonya dikirimkan ke WA Bapak. Nanti baru ditampilkan di sini. Ya. Kelompok 3 yang sudah selesai. Kalau sudah selesai kelompok 3, hasil mapping kampanye dikirim ke WA Bapak. Ya. Begitu juga yang video. Yang video kalau sudah selesai hasilnya kirim. Begitu juga yang PowerPoint kalau sudah selesai kirim lewat WA saja. Ya. Kecuali yang karton tinggal dibawa. Ini kelompok pertama, baju mereka akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah mereka buat. Mereka kelompok pertama itu membuat proyek tentang rumusan dasar negara, yaitu membuat proyek poster digital. Ya, silakan nanti satu kelompok satu orang bertanya. Ya, saya batasi hanya 2 orang bertanya saja ke kelompok 1. Ya, silakan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama dari kelompok 1 Bapak anggota saya Bapak. Saya Iza. Kami akan mempresentasikan tentang rumusan dasar negara. Masih ada Satu, Mr. Muhammad Yamin. Rumusan dasar negaranya adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri kerakyatan, 4. Peri keamanan, 5. Kesejahteraan nasional sosial. Kronologis lahirnya Pancasila yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Mereka sudah menyampaikan hasil presentasinya. Mereka kelompok 1 yaitu tentang membuat proyek menggunakan poster digital. Mungkin ada yang mau bertanya di kelompok yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan tentang apa sih rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin? rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Yamin adalah yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri kerakyatan, yang keempat peri ketuhanan, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 anggota pers, saya Anifah Islam. Saya Kami kelompok 3 ingin menjelaskan tentang mind mapping kami yang berjudul tentang rumusan dasar negara dan sejarahnya. Untuk di LKPD, nama tokoh,
Mr. Muhammad Yamin, Rumusan Dasar Negara, 1 Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Kerakyatan, Peri Ketuhanan, dan Kesejahteraan Sosial. Silakan yang mau bertanya, satu orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita jadi ya? Kita bikin. Pertama, kalau selesai kirim. Kami dari kelompok 5 yang Tidak perlu diwarna. Tidak perlu diwarna, kirim. saya Masuk kirim dulu ya. Rumusan dasar negara yang diberikan 1 Peri Kebangsaan, 2 Peri Kemanusiaan. Terakhir ya, kelompok yang menggunakan PowerPoint ya. Jadi mereka proyeknya menggunakan hasil proyek itu adalah dalam bentuk PowerPoint. Jadi kalian terlebih dahulu melakukan refleksi penilaian diri. Jadi nanti kalian tinggal centang saja ya. Misalkan ada pertanyaan, jarang, selalu atau sering ya. Jadi Bapak bagikan di grup kelas kalian masing-masing. Ini nanti terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Tarjona dari kelompok 5 akan menyampaikan kekurangan, kelebihan, dan kendala yang kami hadapi dalam membuat video ini. Kelebihannya dapat membantu kami dalam merawat rasa malu dan melatih public speaking kami. Kekurangan kurang dalam memahami materi dan menyampaikan. Kendala habisnya memori di beberapa HP. Ya. Ya, dari yang dapat saya sampaikan mewakili kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini ada menyampaikan. Oke, Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu membuat mind mapping. Kelebihan dari kelompok kami adalah dapat membuat kita menjadi semakin kreatif dalam membuat sesuatu dan meningkatkan keterampilan kita dalam melakukan suatu proyek dalam aplikasi. Tapi kekurangannya adalah kita masih memerlukan suatu pengalaman dan ilmu yang lebih untuk melakukan proyek tersebut. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada intinya kelebihannya untuk semua proyek, jadi kalian lebih kreativitas lagi ya dalam menyelesaikan masalah atau pembelajaran yang kita lakukan, yaitu salah satu kelebihannya. Karena biasanya kalau kita belajar ya, dalam proses belajar kalau menggunakan proyek ini ya ada kreativitas yang harus dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan proyek ya. Sedangkan kekurangannya mungkin tadi ada yang menyampaikan HP-nya memorinya penuh, nge-lag ya, perlu pelatihan, perlu pembelajaran kembali, itu suatu proses. Baik, terima kasih sudah presentasi pada hari ini. Jadi kesimpulannya apa? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Ya, Dafa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan sebuah kesimpulan. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Oke, terima kasih kepada Dafa. Ada yang lain? Nyampaikan kesimpulan? Ya, Arif. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah untuk mengetahui sejarah sebelum merdekanya bangsa Indonesia.
bagaimana kronologi kelahiran Pancasila, bagaimana dasar negara terbentuk sepenuhnya, dan untuk mengetahui nama-nama tokoh pejuang Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan lain-lain. Oke, terima kasih rekan. Yang lainnya terakhir menyampaikan kesimpulan. Oke, silakan Kak. Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan undang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dirumuskan dalam sidang pengurusan pertama oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Usul Kemerdekaan atau singkat BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juli 1945. Yang kelompok pertama yaitu proyeknya menggunakan poster digital, kelompok 2 poster menggunakan karton, kelompok 3 mind mapping, kelompok 4 itu PowerPoint, kelompok 5 itu video pendek. Ya, dari hasil proyek yang sudah kalian buat, kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari proyek yang kalian buat? Ada yang bisa menyampaikan kelebihan proyek yang sudah kalian buat? Ya, ada yang bisa menyampaikan? Oke, silakan. Ini kelompok 1 tentang poster digital. Silakan maju berdiri, Kak. Kelebihan dari proyek yang kami buat adalah melatih kami dalam membuat poster secara mudah. Kekurangannya apa? Ya. Kekurangannya kami membutuhkan keterampilan khusus dalam membuatnya. Kendalanya, HP menjadi lag, kuota cepat habis, dan Ya, sebutkan saja. penyimpanan penuh. Penyimpanan penuh. Kendalanya apa? Kendalanya tadi. Oke, satu. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Kelompok yang lain mungkin mau menyampaikan apa kelebihan dan kekurangannya atau kendala yang dihadapi? Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini poster menggunakan karton ya. Perkenalkan, nama saya Nuri Fitri dari kelompok 2. Kelebihan dari tugas proyek kami adalah kami dapat menggambar 3 tokoh BPUPKI. Dalam kekurangannya adalah kami tidak bisa menggambar secara efisien dalam wajah-wajah. Jawab sesuai dengan perasaan masing-masing. Karena ini penilaian diri, ya. Silakan dijawab. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Hari ini, ya, kalian sudah mengisi penilaian diri. Terus kalian sudah menyelesaikan penilaian sumatif, yaitu pembelajaran kita pada hari ini. Rata-rata nilai yang kalian peroleh itu rata-rata tuntas, ya, 80, ya. Maka pembelajaran ini dikatakan sukses. Ya. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang norma dan aturan, ya, pada minggu berikutnya. Ya. Baik, tetap semangat, ya. Jangan mudah putus asa, ya, rajin-rajin belajar, semoga mencapai cita-citanya, ya, terus semangat. Baik, saya akhiri, ya, silakan pimpin doa penutupnya, Kepala kelas. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.